Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam bagian 4 dari buku The Art of Impossible karya Steven Kotler, fokusnya di konsep flow. Betul, flow. Sumber ini bilang flow itu kondisi puncak ya, saat kita merasa paling oke dan performa juga paling bagus. Katanya sih ini kunci buat buka potensi luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih flow ini sebenarnya? Tentu, tentu. Jadi, flow ini kalau merujuk ke risetnya Mihaly Csikszentmihalyi yang dikutip di buku, dia punya ciri khas gitu. Mungkin Anda juga pernah ngerasain, kayak fokus total sama satu hal, terus aksi sama kesadaran tuh rasanya nyambung aja, nggak kepisah. Ah, iya, kayak tenggelam gitu ya. Persis. Terus rasa ragu, kritik diri, itu hilang. Merasa pegang kendali penuh. Nah, ini unik. Waktunya rasanya bisa aneh. Kadang terasa lambat, kadang cepet banget. Dan yang penting, aktivitasnya itu sendiri udah jadi hadiah. Nggak ngejar hasil akhir doang. Istilahnya autotelik. Autotelik, oke. Dan ini ada spektrumnya juga loh. Dari yang kecil-kecil, microflow, kayak pas lagi asik banget nulis email, sampai yang gede, macroflow, pengalaman yang bisa mengubah hidup gitu. Wah, kedengarannya keren banget ya. Tapi gimana cara kerjanya di otak kita? Kok bisa sampai sebegitu dahsyat efeknya? Nah, ini nih bagian yang menurut saya cukup mengejutkan dari penjelasan buku ini. Agak lawan intuisi malah. Ternyata flow itu bukan soal kita pakai lebih banyak bagian otak. Justru sebaliknya, lebih sedikit. Loh, lebih sedikit, gimana itu? Iya, ada fenomena namanya transient hypofrontality. Gampangnya, aktivitas di bagian depan otak kita, korteks prefrontal, itu malah menurun. Terutama bagian yang biasanya sibuk mikir, analisis, sama kritik diri. Nah, bagian itu jadi lebih tenang. Jadi otak depan yang biasanya berisik itu jadi agak diem gitu ya? Betul. Dan karena dia diam, kita jadi lebih bebas bertindak. Nggak terlalu banyak mikir, nggak ragu-ragu. Lepas aja gitu. Menarik. Jadi kuncinya justru mengurangi aktivitas di bagian otak tertentu. Ini agak beda ya dari bayangan kita. Biasanya kan mikirnya performa puncak butuh kerja otak ekstra keras. Tepat. Dan bukan cuma itu. Pas flow, otak kita juga kayak dibanjiri sama koktail kimiawi yang positif banget. Ada dopamin buat fokus sama motivasi, terus ada endorfin buat rasa nyaman, ada anandamide, serotonin, macam-macam. Wah, ramuan kimia spesial ya. Iya, kombinasi ini yang bikin fokus kita tajam banget, motivasi naik, kreativitas ngalir deras, dan nah ini dia, proses belajar jadi cepet banget. Sumber ini bahkan menyebut potensinya bisa sampai 500% peningkatannya. Wow, 500%. Itu angka spesifik dari satu studi atau gimana ya? Rasanya kok tinggi banget? Buku ini nyajiinnya lebih sebagai ilustrasi ya, potensi dramatisnya gitu. Berdasarkan rangkuman berbagai studi tentang percepatan belajar dan produktivitas pas flow. Jadi bukan dari satu studi tunggal yang plek 500% di semua kondisi. Tapi intinya, ya dampaknya itu signifikan banget, nggak main-main. Oke, paham. Jadi otak kita matiin bagian kritisnya, terus dihujani kimia positif. Kedengarannya sih ideal banget ya, tapi kan seringnya susah banget dapetin flow ini. Ada gak sih strategi konkret dari buku ini buat kita sengaja mancing flow, biar nggak cuma nunggu momennya datang sendiri? Ada. Buku ini ngebahas yang namanya pemicu flow atau flow triggers. Ini kondisi-kondisi yang bantu arahin perhatian kita biar fokus penuh ke saat ini. Ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar. Yang dari dalam, nih, yang utama itu keseimbangan tantangan keterampilan. Challenge skills balance. Tantangan sama keterampilan harus seimbang. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kita perlu cari tugas yang tingkat kesulitannya itu sedikit di atas kemampuan kita sekarang. Jangan terlalu gampang, bikin bosen. Jangan terlalu susah, bikin frustrasi. Buku ini pakai metafora bagus. Tantangannya itu sekitar 4% lebih sulit dari skill kita. Itu sweet spotnya. Oke, 4% lebih sulit dicatat. Terus apa lagi? Idealnya sih, sediain waktu khusus, mungkin 90-120 menit, tanpa gangguan sama sekali. Mati notif, tutup tab gak perlu, fokus. Jadi disiplin soal waktu dan gangguan ya? Iya, dan semua ini, fondasinya itu rasa ingin tahu, gairah, sama tujuan. Curiosity, passion, purpose. Plus otonomi, kita merasa punya kendali atas apa yang kita kerjakan. Itu tadi pemicu dari dalam ya?
Kalau faktor dari luar, lingkungan gitu, bisa ngaruh juga nggak buat mancing flow menurut buku ini? Bisa banget. Ada juga pemicu eksternal. Misalnya lingkungan yang kaya. Maksudnya kita terpapar sama hal baru, sesuatu yang kompleks, yang nggak terduga. Itu bisa micu dopamin, bikin kita lebih fokus. Kayak belajar hal baru atau pergi ke tempat baru gitu. Oke, hal baru, kompleksitas. Satu lagi yang cukup kuat itu konsekuensi tinggi. High consequences. Jadi ada risiko yang terlibat. Bisa risiko fisik, kayak olahraga ekstrim, atau risiko sosial, finansial, bahkan kreatif. Adanya risiko ini secara alami bikin perhatian kita terkunci pada saat ini. Nggak sempat mikir macam-macam. Jadi pemicu-pemicu ini kayak tombol atau tuas gitu ya yang bisa kita tarik buat masuk ke kondisi flow. Betul. Bisa dibilang gitu. Tapi perlu diingat juga, flow itu bukan kayak saklar lampu, on-off gitu aja. Penting buat paham kalau flow itu bagian dari siklus. Ada 4 tahap. Oh, ada tahapannya. Apa aja tuh? Pertama, fase perjuangan atau struggle. Ini pas kita lagi ngumpulin informasi, belajar skill baru, seringnya sih kerasa agak frustrasi atau berat. Justru frustrasi di awal ya. Iya. Dan kata buku ini, frustrasi di sini tuh sebenarnya bisa jadi tanda bagus. Tanda kita lagi mendorong batas kemampuan kita. Ini langkah awal penting. Kedua, fase pelepasan atau rilis. Setelah berjuang tadi, kita ambil jeda. Alihin pikiran sejenak. Bisa jalan santai, dengar musik, kerjain tugas ringan, biarin pikiran bawah sadar yang kerja. Jadi Kak dipaksain terus ya, perlu jeda. Betul. Baru setelah jeda itu, flow bisa muncul. Ini tahap ketiga, kondisi puncaknya itu. Nah, pas lagi flow, penting buat dijaga. Jangan sampai ada gangguan. Jangan multitasking, jangan ragu. Oke, struggle, release, terus flow. Terakhir, dan ini sering banget dilupain tapi krusial banget, adalah pemulihan atau recovery. Setelah flow kan energi terkuras, baik fisik maupun mental. Jadi kita perlu waktu buat isi ulang. Tidur yang cukup, istirahat berkualitas, tanpa pemulihan yang benar, susah buat mulai siklus baru lagi dari fase struggle. Wah, lengkap siklusnya. Jadi nggak cuma ngejar flow-nya aja, tapi juga proses sebelum dan sesudahnya ya. Oke. Kalau gitu, coba kita rangkum nih. Dari semua penjelasan tadi, apa langkah praktis sehari-hari yang paling penting buat pendengar kita yang pengen lebih sering ngelamin flow? Kuncinya menurut saya ada di kesadaran sama penjadwalan yang disengaja. Nggak bisa nunggu mood aja. Pertama, yaitu tadi prioritaskan blok waktu buat kerja fokus tanpa gangguan. 90-120 menit itu patokan bagus. Jaga banget waktu ini. Blok waktu fokus. Siap. Kedua, tiap hari coba deh cari titik manis tantangan itu. Tanya ke diri sendiri, kerjaan ini udah pas belum tingkat kesulitannya? Jangan gampang terus, jangan susah terus. Ketiga, cari umpan balik cepat. Biar kita tahu udah di jalur yang benar atau perlu koreksi. Cari feedback. Oke. Keempat, secara sadar, jadwalkan juga waktu buat pelepasan. Jangan anggap remeh jeda. Jalan kaki sebentar, meditasi singkat, apa aja yang bikin rileks. Kelima, dan ini saya ulang lagi saking pentingnya, anggap serius pemulihan. Tidur, nutrisi, istirahat. Ini bukan malas-malasan, tapi investasi buat bisa flow lagi besoknya. Jadi istirahat itu bagian dari kerja juga ya dalam konteks ini? Persis. Buku ini juga nyaranin menumpuk praktik. Misalnya pas olahraga fisik, itu kan bisa sekalian melatih ketahanan mental atau grit kita. Jadi satu aktivitas dapat banyak manfaat. Oke, jadi jelas ya polanya. Flow itu bukan sihir atau bakat misterius. Ini kondisi biologis yang bisa kita latih, kita optimalkan. Kuncinya di pengelolaan fokus, tantangan, sama pemulihan yang sadar. Tepat sekali. Dan kalau kita bisa nguasain ini, dampaknya itu luar biasa loh. Kayak yang disebut di sumber ini. Bisa potong waktu belajar sampai setengahnya. Naikin produktivitas bisa berkali-kali lipat. Coba bayangin, kemustahilan apa aja yang bisa kita taklukkan kalau potensi kita bisa kebuka segitu besarnya. Bener juga. Sumber ini juga ngasih analogi yang bikin mikir ya. Katanya flow itu kayak kita bisa akses lagi kondisi otak anak umur 4 tahun. Iya, yang super kreatif, super terbuka. Tapi bedanya, kita punya kemampuan dan pengetahuan orang dewasa. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Gimana ya kalau Anda bisa secara konsisten manggil potensi kreatif si anak kecil dalam diri Anda itu untuk mencapai tujuan-tujuan besar Anda? Menarik buat dipikirkan. Oke, terima kasih sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.